Rintik hujan di luar jendela rumah kontrakan kecil kami terdengar seperti ejekan. Setiap tetesannya seolah menertawakan kesederhanaan yang kupilih, kesederhanaan yang kini terasa seperti penjara. Namaku Anissa. Bagi dunia luar, terutama bagi keluarga suamiku, aku adalah perempuan tak berguna. Seorang istri yang hanya bisa diam di rumah, tak bisa mencari uang, dan kini, tengah hamil besar dengan kandungan yang lemah. Perutku yang membuncit terasa kencang. Usia kehamilanku sudah 9 bulan, dan dokter berkali-kali mengingatkan bahwa kehamilanku berisiko tinggi. Setiap gerakan kecil dari bayi di dalam rahimku adalah keajaiban sekaligus kecemasan. Perempuan itu kodratnya di rumah, tapi ya kalau cuma ongkang-ongkang kaki, bisanya cuma morotin suami, apa gunanya? Suara Ibu Ratna, ibu mertuaku, terngiang lagi di telingaku. Itu yang beliau katakan minggu lalu, saat Rian, suamiku, lagi-lagi tak pulang dengan alasan lembur. Rian hanya diam, seolah mengamini setiap hinaan ibunya untukku. Mereka tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Mereka tidak tahu bahwa perempuan, tak berguna, yang tinggal di kontrakan sempit ini adalah pemilik tunggal, Nusantara Jaya Group, salah satu perusahaan konglomerat terbesar di negeri ini. Mereka tidak tahu bahwa aku, Anissa, bekerja di balik layar, mengendalikan ribuan karyawan dan miliaran rupiah dari laptop butut di kamar sempit ini. Ini adalah ujianku. Saat aku bertemu Rian, aku sedang menyamar sebagai karyawan biasa. Aku lelah dengan pria yang mendekatiku hanya karena harta. Rian tampak berbeda. Dia sederhana, pekerja keras, dan terlihat tulus. Aku jatuh cinta. Kami menikah, dan aku memutuskan untuk melanjutkan ujian ini. Aku ingin tahu apakah dia tulus mencintaiku apa adanya. Jawabannya kini terpampang jelas, dan rasanya lebih menyakitkan dari apapun. Kekayaan tak bisa membeli kesetiaan. Rian jarang pulang. Uang belanja, atau nafkah, sudah lama tak kuterima. Aku tak peduli soal uang, aku punya lebih dari cukup untuk membeli satu pulau. Tapi yang kucari adalah perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dan disitulah Rian gagal total. Malam ini, rasa sakit itu datang berbeda. Bukan sekadar kram biasa. Ini adalah rasa sakit yang melilit, menusuk, dan merobek dari dalam. Aku memegang perutku, napasku tersengal. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisku. Maaf, lirihku, meski aku tahu Rian tak ada di sini. Aku meraih ponsel di atas nakas. Ada pesan baru dari Rian, masuk 1 jam lalu. Mas di rumah ibu. Ibu kurang enak badan. Kamu baik-baik di rumah. Rasa sakit itu datang lagi, lebih hebat. Aku terpekik. Dan saat itulah aku merasakannya. Sesuatu yang hangat mengalir di antara kedua kakiku. Bukan air ketuban. Aku meraba sprei di bawahku. Tanganku gemetar saat melihatnya di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Darah. Panik merayapiku. Ini pendarahan. Bayiku dalam bahaya. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor Rian. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali. Halo? Ada apa, Nis? Aku lagi sibuk, sapanya ketus. Suaranya terdengar jauh, ada suara musik samar di latar belakang. Bukan suara orang sakit. Mas Rieno. Napasku putus-putus. Sakit. Perutku sakit sekali. Aku pendarahan, Mas. Tolong aku. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar Rian mendengus. Pendarahan? Kamu ini jangan manja, deh. Paling cuma flek biasa. Itu drama kamu saja biar aku pulang, kan? Sudah kubilang, ibu lagi sakit. Aku nggak bisa diganggu. Bukan, Mas. Ini banyak. Sakit sekali. Tolong, antarkan aku ke rumah sakit. Aku menangis, campuran antara sakit fisik dan sakit hati yang tak terperi. Ya Tuhan, Anissa, kamu ini bikin repot saja. Ke rumah sakit sendiri nggak bisa? Kamu itu sudah dewasa. Jangan manja. Tinggal ke rumah sakit sendiri. Aku Klik. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel yang gelap, tak percaya. Di saat aku mempertaruhkan nyawaku dan nyawa anaknya, dia bilang aku manja. Dia bilang aku bikin repot. Rasa sakit di perutku semakin menjadi.
Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Hancur. Luluh lantak. Ujian kesetiaan ini sudah selesai. Dan Rian gagal dengan nilai terburuk. Aku tak bisa mati di sini. Aku harus menyelamatkan anakku. Kugigit bibirku menahan erangan. Dengan sisa tenaga, aku mencari kontak lain di ponselku. Dewi, sahabatku satu-satunya yang tahu sedikit rahasiaku, meski tidak seluruhnya. Halo, Dew? Kenapa, Nis? Suara Dewi yang ceria di seberang sana. Dew? Suaraku pecah. Aku mau melahirkan, tapi aku pendarahan. Rian gak mau antar? Apa? Suara Dewi berubah tajam. Kurang ajar itu si Rian. Kamu di mana? Aku ke sana sekarang. Aku dobrak pintunya kalau perlu. Enggak, Dew kelamaan. Rintihku, sambil berusaha bangkit dari tempat tidur. Darah semakin banyak. Suamiku nggak ada di sini. Aku panggil taksi. Tolong susul aku di rumah sakit kasih bunda. Aku butuh kamu, Dew. Oke, Nis. Aku langsung ke sana. Kamu hati-hati. Ya Tuhan, Nisa, kamu yang kuat ya? Aku mematikan telepon. Dengan susah payah, aku meraih tas perlengkapan bayi yang sudah kusiapkan. Aku tak peduli dengan penampilanku. Dasterku basah oleh keringat dan darah. Aku menyeret tubuhku ke pintu depan. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara api. Di luar, hujan masih turun. Aku berdiri di teras, gemetar, melambaikan tangan dengan panik ke setiap mobil yang lewat di jalan kecil depan kontrakan. Ya Tuhan, sakit sekali. Bukan hanya fisikku, tapi hatiku. Di malam paling menakutkan dalam hidupku, saat aku berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan darah dagingnya, suamiku menolakku. Dia menyebutku manja. Sebuah taksi akhirnya berhenti. Sopir itu terbelalak melihat kondisiku. Rumah sakit kasih bunda, Pak. Cepat. Saya mau melahirkan. Saya pendarahan. Sopir itu tak banyak bertanya. Dia melajukan mobilnya membelah malam yang basah. Di dalam taksi yang melaju kencang, aku memejamkan mata. Rasa sakit di perutku beradu dengan bayangan wajah Rian yang dingin. Anakku, bertahanlah, nak. Kita hanya punya satu sama lain sekarang. Perjuanganku baru saja dimulai. Dan aku bersumpah, jika aku dan bayiku selamat melewati malam ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Rian dan keluarganya akan membayar setiap hinaan dan air mata yang kuteteskan malam ini. Lampu-lampu jalanan di luar jendela taksi berkelebat seperti bintang jatuh yang buram, bercampur dengan air mataku yang tak mau berhenti. Setiap guncangan mobil di jalanan yang basah oleh hujan mengirimkan gelombang rasa sakit yang menusuk langsung ke tulang punggungku. Sopir taksi itu sesekali melirik cemas dari kaca spion, pedal gasnya diinjak semakin dalam. Sedikit lagi, Bu. Bertahan, Bu. Serunya, suaranya syarat kepanikan. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya bisa mencengkeram sabuk pengaman, menggigit bibirku untuk menahan jeritan. Darah hangat terasa terus mengalir, membasahi daster dan jok taksi di bawahku. Bayiku, anakku, ya Tuhan, selamatkan anakku. Begitu taksi berhenti di lobi UGD Rumah Sakit Kasih Bunda, sopir itu melompat keluar dan berteriak memanggil bantuan. Dalam sekejap, pintu mobil terbuka. 2 perawat dengan sigap membantuku pindah ke brankar. Pasien hamil 9 bulan, pendarahan hebat, seru salah satu perawat. Aku didorong tergesa-gesa melewati pintu otomatis. Lampu neon yang terang benderang di koridor rumah sakit terasa menusuk mataku yang terbiasa gelap. Wajah-wajah asing menatapku dengan iba. Dasterku yang kotor, penampilanku yang acak-acakan, dan darah yang berceceran adalah tontonan yang memilukan. Nama ibu? Tanya seorang perawat sambil mendorong brankarku. Jawabku lirih. Suaminya mana, Bu? Wali? Lidahku keluh. Hantaman kenyataan itu datang lagi. Dia sedang tidak bisa dihubungi, desisku. Kata-kata itu terasa pahit seperti empedu. Tepat saat itu, di ujung koridor, aku melihat sosok yang berlari. Dewi. Sahabatku menerobos kerumunan, wajahnya pucat pasi, rambutnya sedikit basah. Dia langsung menyejajari brankarku,
Matanya berkaca-kaca melihat kondisiku. Ya Tuhan, Nis, kamu, sialan si Rian. Di mana dia? Seru Dewi, amarahnya meluap. Enggak usah, Dew, aku berhasil meraih tangannya. Genggaman tangannya yang hangat memberiku sedikit kekuatan. Tolong temani aku. Aku di sini, Nis. Aku nggak akan kemana-mana. Kamu dan bayimu pasti selamat. Kami tiba di ruang tindakan. Seorang dokter parubaya yang tampak tenang dan berwibawa, Dr. Haryo, langsung memeriksaku. Wajahnya serius saat melihat hasil USG darurat dan jumlah pendarahanku. Ibu Anissa, kondisinya cukup serius, katanya dengan nada tegas namun menenangkan. Ini sepertinya plasenta previa totalis. Plasenta ibu menutupi total jalan lahir, dan sekarang terjadi pendarahan hebat. Detak jantung janin juga mulai melemah. Jantungku serasa diremas. Apa artinya itu, Dok? Kita harus segera melakukan operasi sesar. Sekarang juga. Ini satu-satunya cara menyelamatkan ibu dan bayinya, jelas Dr. Haryo. Air mataku luruh. Sesar. Bukan ini yang kubayangkan. Tapi aku tak peduli. Lakukan, Dok. Lakukan apapun, selamatkan anak saya. Kami butuh persetujuan wali, kata seorang perawat, memegang formulir. Suami ibu? Dewi menyela dengan tajam. Suaminya bajingan, sus. Nggak bisa dihub. Saya sahabatnya, saya walinya. Mana yang harus saya tanda tangani? Dr. Haryo mengangguk pada Dewi, lalu kembali padaku. Ibu yang tenang, ya. Kami akan siapkan ruang operasi. Saat mereka mulai mendorongku, Dr. Haryo tiba-tiba berhenti. Dia melihat monitor detak jantung janin sekali lagi. Wajahnya mengeras. Ada masalah, katanya cepat. Detak jantungnya turun drastis. Pendarahan ibu juga semakin masif. Kita kehabisan waktu. Mataku membelalak panik. Ada apa, Dok? Rumah sakit ini, fasilitas NICU kita mungkin tidak akan cukup jika terjadi komplikasi pada bayi. Dengan pendarahan seberat ini, ibu butuh transfusi darah besar dan perawatan intensif pasca operasi yang lebih lengkap. Raut wajah Dr. Haryo penuh pertimbangan. Kita tidak bisa ambil risiko. Kita harus rujuk ibu ke RS Royal Medica. Sekarang juga, fasilitas mereka jauh lebih lengkap. RS Royal Medica. Rumah sakit swasta termahal di kota. Rumah sakit yang, ironisnya, sebagian sahamnya kumiliki melalui salah satu anak perusahaan Nusantara Jaya Group. Saya setuju, bisikku. Cepat, Dok. Siapkan ambulans. Segera, perintah Dr. Haryo. 10 menit berikutnya adalah pusaran kepanikan. Suara sirene ambulans yang memekakkan telinga menjadi musik latar perjuanganku. Dewi duduk di sampingku, tak henti-hentinya menggenggam tanganku, sementara seorang perawat sibuk memantau infus dan tanda vitalku. Aku memejamkan mata. Rasa sakit fisik dan emosional bercampur aduk menjadi satu. Rian, di saat genting seperti ini, di mana dia? Apa yang lebih penting dari nyawa istri dan anaknya? Kebohongannya tentang ibu sakit kini terdengar sangat konyol. Kita hampir sampai, Nis. Suara Dewi membuyarkan lamunanku. Ambulans berhenti. Pintu terbuka. Tim medis dari RS Royal Medica sudah menunggu. Jauh lebih sigap, lebih teratur. Aku dipindahkan ke brancar rumah sakit yang lebih canggih dan langsung didorong masuk. Pasien rujukan dari RS Kasih Bunda. Pendarahan hebat, plasenta previa, janin terindikasi gawat, seru perawat ambulans. Aku didorong melewati lobi UGD yang mewah dan koridor steril yang panjang menuju lift khusus ke lantai operasi. Kesadaranku mulai menipis karena kehilangan banyak darah. Segalanya tampak buram. Brancar berbelok tajam di sebuah persimpangan koridor, melewati area lobi utama yang terang benderang. Dan saat itulah, mataku menangkap sebuah pemandangan. Dunia seolah berhenti berputar. Di sana, hanya berjarak beberapa meter dariku, di ruang tunggu VVIP yang terpisah oleh kaca bening. Berdiri suamiku, Rian. Dia di sini, di rumah sakit yang sama. Dia tampak sehat, gagah dengan kemeja rapi yang bukan kemeja kerjanya. Di sampingnya, Ibu Ratna, mertuaku,
duduk dengan tenang, sama sekali tidak terlihat sakit. Wajahnya justru berseri-seri. Dan Rian, dia tidak sendiri. Tangannya menggenggam erat tangan wanita lain. Seorang wanita yang juga hamil besar, perutnya sama membuncitnya denganku. Wajah Rian yang tak pernah menoleh padaku kini penuh dengan kasih sayang dan perhatian yang melimpah. Tangannya yang satu mengelus lembut perut wanita itu, bibirnya tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tak pernah kulihat. Rasa sakit di perutku seketika hilang. Lenyap. Digantikan oleh rasa sakit yang ribuan kali lebih dahsyat, yang merobek jiwaku hingga berkeping-keping. Wanita itu, aku mengenalnya. Sarah. Karyawan biasa di divisi marketing kantorku. Wanita yang beberapa kali kutemui saat kunjungan rahasia ke perusahaan. Wanita yang dibanggakan Rian dan mertuaku sebagai calon menantu idaman sebelum aku menikah dengannya, yang katanya memiliki pekerjaan bagus dan jabatan tinggi. Jabatan tinggi? Dia hanya staf biasa. Karyawanku. Mereka di sini. Di rumah sakit mewah ini. Rian membawa selingkuhannya, yang juga hamil, untuk mendapatkan perawatan terbaik. Sementara aku, istrinya yang sah, yang mengandung anaknya, dibiarkannya berjuang sendirian, berdarah-darah di rumah kontrakan kumuh, dan menyuruhku, jangan manja. Brancar terus melaju. Mereka tidak melihatku. Rian terlalu sibuk dengan dunia barunya, dengan keluarga barunya. Aku melewati mereka seperti hantu. Suaraku bergetar hebat. Dewi, yang juga melihat pemandangan itu, menatapku dengan ngeri. Wajahnya memerah padam karena amarah yang tak tertahankan. Bajingan? Bang! Beraninya dia? Desis Dewi, tangannya mengepal. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku kering. Pendarahan di rahimku tak ada apa-apanya dibanding pendarahan di hatiku. Pintu lift terbuka. Saat Brancar didorong masuk, aku menatap lurus ke depan. Rasa sakit itu hilang. Rasa kecewa itu menguap. Yang tersisa adalah kekosongan yang dingin, sedingin baja. Aku tidak akan mati. Aku akan melahirkan anakku. Aku akan membesarkannya. Dan setelah itu, aku akan menghancurkan mereka. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku, dan aku akan memastikan mereka merasakan apa artinya menjadi tidak berguna. Bu Anissa, ibu mendengarku, suara dokter membuyarkanku. Kami sudah di depan ruang operasi. Aku menatap lampu operasi yang menyilaukan di atasku. Ya, dok, jawabku, suaraku terdengar asing, datar, dan penuh tekad. Saya siap. Selamatkan anak saya. Dingin. Itulah yang pertama ku rasakan. Dinginnya meja operasi yang terbuat dari logam, dinginnya udara steril yang disemprotkan AC, dan dinginnya cairan antiseptik yang dioleskan di perutku. Lampu operasi yang besar dan bundar di atasku menyala begitu terang, seperti sebuah matahari buatan yang mengawasi tanpa perasaan. Tim medis bergerak cepat di sekelilingku. Suara-suara mereka teredam, profesional. Seorang ahli anestesi menyuntikkan sesuatu ke tulang punggungku. Rasa kebas perlahan menjalari kakiku, melumpuhkan rasa sakit fisik, tapi tidak dengan badai yang berkecamuk di dalam jiwaku. Ibu akan merasakan sedikit tekanan, tapi tidak akan sakit, kata seorang dokter, wajahnya terhalang masker. Aku hanya mengangguk. Pikiranku melayang ke koridor tadi. Wajah Rian yang tersenyum penuh cinta pada wanita lain. Wajah mertuaku yang tampak sehat dan bahagia. Kebohongan mereka. Pengkhianatan mereka. Pisau bedah. Suara Dr. Haryo terdengar tenang dan memegang kendali. Beliau ikut dalam proses rujukan ini, memastikan pasiennya tertangani. Aku memejamkan mata. Aku tidak memikirkan Rian. Aku memikirkan anakku. Berjuanglah, nak. Ibu di sini. Kita berjuang bersama, bisikku pada diriku sendiri. Prosesnya terasa cepat sekaligus lama. Aku mendengar suara instrumen bedah, suara monitor detak jantung yang berbunyi teratur, dan bisikan para dokter. Pendarahannya cukup banyak. Siapkan kantong darah tambahan, kata Dr. Haryo. Tekanan darah pasien turun. Hati-hati, angkat pelan-pelan. Lalu, di tengah ketegangan itu, sebuah suara memecah keheningan. Suara tangisan. Bukan tangisan lirih. Itu adalah tangisan yang keras, kuat,
dan penuh amarah, seolah memprotes dunia yang baru saja dimasukinya. Air mataku langsung luruh, kali ini bukan karena kesakitan atau kekecewaan. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata cinta. Selamat, Ibu Anissa. Bayi ibu laki-laki. Dia pejuang sejati, kata Dr. Haryo. Seorang perawat mengangkat bayi mungil berlumuran darah itu dan menunjukkannya sekilas padaku sebelum membawanya untuk dibersihkan. Dia kecil, merah, tapi suaranya luar biasa. Anakku, bisikku, tanganku gemetar ingin meraihnya. Tim dokter anak akan segera memeriksanya di NICU, Bu. Ini prosedur standar untuk kelahiran berisiko seperti ini. Tapi dia terlihat kuat, jelas perawat itu lembut. Setelah itu, kesadaranku mulai memudar. Efek obat bius dan kelelahan yang luar biasa mengambil alih. Hal terakhir yang kudengar adalah suara Dr. Haryo, operasi bersih. Tutup lukanya. Saat aku membuka mata, bau obat-obatan langsung menyergap indera penciumanku. Segalanya terasa kabur. Perutku perih, jahitan operasinya mulai terasa. Nis, Anissa, kamu sudah sadar? Aku menoleh. Dewi duduk di kursi samping tempat tidurku, matanya merah dan bengkak. Dia pasti sudah lama menangis. Suaraku serak dan kering. Minum dulu. Dewi dengan sigap membantuku minum air putih dengan sedotan. Bayiku, di mana anakku? Itulah kalimat pertamaku. Dewi tersenyum di antara sisa air matanya. Dia aman, Nis. Dia di NICU untuk observasi, tapi kata dokter kondisinya stabil. Dia kuat sekali. Laki-laki. Ganteng banget, Nis, mirip kamu. Aku menangis lagi. Kali ini, tangisan lega yang sesungguhnya. Aku berhasil. Kami berhasil. Aku sudah urus administrasinya, kata Dewi. Aku minta kamu dipindahkan ke kamar VVIP di wing terpisah. Jauh dari mereka. Aku menatap Dewi. Sahabatku ini selalu bisa diandalkan. Terima kasih, Dew. Kamu? Jangan bilang apa-apa, potong Dewi. Sekarang kamu istirahat. Tapi, Nis, Rian, dia sama sekali nggak ada kabar. Aku sudah coba kirim pesan berkali-kali, bilang kamu operasi sesar darurat. Nggak ada balasan. Bajingan itu. Api yang tadi sempat padam di ruang operasi kini menyala kembali di hatiku. Dingin dan mantap. Nggak apa-apa, Dew. Itu nggak penting lagi, kataku. Dewi menatapku bingung. Nggak penting gimana? Dia suami kamu. Aku berusaha untuk duduk, menahan perih yang menusuk di perutku. Bantu aku, Dew. Mau apa kamu? Bantu aku ambil tas, desisku. Di tasku, ada ponsel satu lagi. Yang warnanya hitam. Dewi terdiam. Dia tahu ponsel itu. Ponsel yang kupakai untuk urusan rahasia ku. Ponsel yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Dia mengambilnya dari dalam tasku, terlihat ragu. Nis, kamu yakin? Kamu baru aja selesai operasi besar. Nggak pernah seyakin ini, jawabku. Tanganku masih gemetar, bukan karena lemah, tapi karena amarah. Aku menyalakan ponsel itu. Puluhan notifikasi email dan pesan dari para direktur dan asisten pribadiku langsung membanjiri layar. Aku mengabaikan semuanya, kecuali satu. Aku menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, Pak Tio, sapaku. Suaraku masih lemah, tapi nadanya setegas baja. Pak Tio adalah kepala tim hukum dan asisten pribadiku yang paling setia. Ibu Anissa? Ya Tuhan, Bu. Kami semua sudah mencoba menghubungi Ibu. Ada apa dengan suara Ibu? Ibu sakit? Suara Pak Tio di seberang sana terdengar panik. Saya baik-baik saja, Pak. Saya baru saja melahirkan. Apa? Selamat, Bu. Astaga, tapi kenapa suara Ibu? Tidak ada waktu untuk itu, potongku. Saya punya 3 perintah mendesak untuk Anda. Catat. Dewi menatapku dengan mulut setengah terbuka, tak percaya. Pertama, kataku, mataku menatap dinding putih kamar rumah sakit. Siapkan surat gugatan cerai atas nama saya terhadap Rian Saputra.
Segera, lampirkan semua bukti perselingkuhan yang bisa Anda temukan. Saya mau prosesnya cepat. Hening sejenak di seberang sana. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Kedua, bekukan semua aset bersama, kartu kredit, dan fasilitas perusahaan apapun yang terhubung dengan nama Rian Saputra. Efektif, sekarang juga. Dimengerti, Bu. Ketiga, ada seorang karyawan di divisi marketing bernama Sarah Adelia. Cari tahu datanya. Saya mau surat pemecatannya ada di meja saya besok pagi. Alasan, pelanggaran etika berat dan tindakan asusila yang merusak citra perusahaan. Lagi-lagi hening. Pak Tio adalah seorang profesional. Dia tidak bertanya mengapa. Dia hanya menjalankan perintah. Akan segera saya proses, Ibu Anissa. Satu lagi, Pak Tio. Pastikan perawatan saya di RS Royal Medica ini ditangani langsung melalui asuransi pribadi saya. Bukan atas nama Rian. Dan pastikan tidak ada seorang pun atas nama Rian Saputra atau Ratna Handayani yang bisa mendapatkan informasi apapun tentang saya atau anak saya. Siap, Bu. Ada lagi? Cukup. Kirimkan saya laporannya jika sudah selesai. Aku menutup telepon. Napasku sedikit terengah. Rasa sakit di perutku kembali terasa, tapi tertutupi oleh rasa puas yang aneh. Dewi masih menatapku, terperangah. Nis, itu tadi gila. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Itu baru permulaan, Dew. Pintu kamar terbuka. Seorang perawat mendorong boks bayi kecil ke dalam. Permisi, Bu Anissa. Ini jagoannya mau ketemu ibunya. Hatiku yang tadinya sedingin es langsung menghangat. Bayi mungilku, bersih, terbungkus selimut. Kulitnya masih kemerahan. Matanya terpejam. Ya Tuhan, dia sempurna, bisik Dewi. Perawat itu membantuku menggendongnya untuk pertama kali. Saat kulit mungilnya menyentuh kulitku, saat aku mencium aroma tubuhnya yang masih murni, seluruh duniaku terpusat padanya. Aku menatap wajah damainya. Selamat datang di dunia. Sayang, bisikku. Maafkan ibu, duniamu tidak dimulai dengan mudah. Tapi ibu janji, ibu akan melindungimu. Ibu akan memberikanmu segalanya. Namamu Arga. Arga Wijaya. Sang pejuang dari puncak gunung. Aku memeluk Arga erat. Perempuan tak berguna itu sudah mati di meja operasi. Yang tersisa kini adalah seorang ibu. Seorang ratu yang kerajaannya baru saja dilukai. Dan sang ratu siap untuk berperang. 3 hari berlalu dalam kemewahan kamar VVIP RS Royal Medica. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kontrakan sempit yang pengap. Di sini, perawat datang setiap jam untuk memeriksa kondisiku dan Arga. Makanan yang disajikan adalah standar hotel bintang 5. Dan yang terpenting, Dewi selalu ada, menjadi benteng pertahananku dari dunia luar. Arga, pejuang kecilku, sudah kembali ke pelukanku dari Nicu di hari kedua. Dia sehat, kuat, dan memiliki tatapan mata yang sama tajamnya denganku. Setiap kali aku menyusuinya, memeluk tubuhnya yang mungil dan hangat, tekadku semakin membara. Aku tidak lagi berjuang untuk diriku sendiri. Aku berjuang untuk masa depan kami berdua. Luka bekas operasi sesar masih terasa ngilu, tapi rasa sakitnya tertutupi oleh fokusku yang baru. Ponsel hitamku tak pernah jauh dari jangkauan. Pada hari ketiga, saat aku sedang menimang Arga, sebuah panggilan masuk dari Pak Tio. Selamat siang, Ibu Anissa. Semoga ibu dan putranya sehat, sapa Pak Tio, suaranya seperti biasa, tenang dan profesional. Kami baik, Pak Tio. Bagaimana laporannya? Tanyaku, suaraku sudah jauh lebih kuat. Perintah ibu sudah dilaksanakan, lapornya. Surat pemecatan atas nama Sarah Adelia diserahkan pagi tadi oleh tim HRD. Seperti yang diduga, dia mengamuk di lobi kantor. Dia berteriak-teriak bahwa dia adalah calon istri dari Menir, Rian Saputra dan menuduh perusahaan berbuat semena-mena. Aku tersenyum dingin. Menir? Rian hanya staf senior, Pak Tio. Dia melebih-lebihkan. Tentu saja, Bu. Tim keamanan sudah mengawalnya keluar gedung. Kartu aksesnya sudah diblokir. Bagus, kataku sambil mengelus kepala Arga yang tertidur pulas.
Lalu, bagaimana dengan Rian Saputra? Sesuai instruksi, semua kartu kredit dan rekening bersama telah dibekukan pagi tadi. Pagi ini, sekitar pukul 10, ada transaksi yang ditolak dari RS Royal Medica atas nama Rian Saputra. Jumlahnya cukup besar untuk tagihan persalinan VVIP. Jantungku berdebar pelan. Jadi, wanita itu juga sudah melahirkan. Dia pasti panik, lanjut Pak Tio. Kami juga sudah mengirimkan notifikasi penarikan fasilitas mobil perusahaan atas namanya. Biarkan dia panik, desisku. Pak Tio, saya mau Anda lakukan satu hal lagi. Cari tahu siapa dokter yang menangani persalinan Sarah Adelia di rumah sakit ini. Sudah saya duga Ibu akan menanyakannya, jawab Pak Tio. Tim kami sedang mencari informasinya, Bu. Sejauh ini, kami tahu dia juga ditangani di lantai VVIP, wing yang berbeda. Bagus, tetap awasi mereka. Dan Pak Tio? Ya, Bu. Siapkan istana saya. Rumah utama. Saya mau semua pelayan dan tim keamanan siaga penuh. Saya dan putra saya akan pulang besok. Baik, Bu. Akan saya siapkan penyambutan yang layak untuk Ibu dan Tuan Muda Arga, kata Pak Tio. Aku menutup telepon. Dewi masuk ke kamar, membawa semangkuk sup hangat. Dari siapa, Nis? Muka kamu serius banget. Dari Pak Tio. Sarah sudah dipecat. Kartu kredit Rian diblokir. Dewi ternganga, lalu tawanya meledak. Ya Tuhan, aku pengen banget lihat muka mereka. Jadi, tadi pagi aku nggak sengaja dengar perawat di Nurse Station ngomongin ada keributan di bagian administrasi. Katanya ada pasien VVIP yang nggak bisa bayar tagihan. Jangan-jangan. Tepat sekali, kataku. Mereka ada di wing sebelah. Gila. Jadi Rian bawa selingkuhannya lahiran di rumah sakit yang sama, di hari yang sama dengan kamu. Dewi menggelengkan kepalanya tak percaya. Dunia ini sempit banget, ya. Bukan sempit, Dewu. Tapi takdir memang senang bercanda, jawabku. Dan sekarang, giliran aku yang tertawa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena luka operasi, tapi karena adrenalin. Aku menatap wajah Arga yang damai di boks bayi di samping tempat tidurku. Dia adalah satu-satunya hal yang murni dalam kekacauan ini. Rian, dia pasti sedang kalang kabut. Uang adalah dewa baginya dan ibunya. Selama ini, mereka menghinaku karena mengira aku tak punya uang. Mereka tidak tahu, aku adalah sumber dari semua kemewahan yang mereka impikan. Dan kini, keran itu sudah kututup rapat. Rian pasti akan mencariku. Dia akan pulang ke kontrakan kecil itu, mengira aku ada di sana, siap untuk dia maki-maki karena masalah kartu kreditnya. Dia tidak tahu, perempuan yang dia hina sudah tidak ada di sana lagi. Besok adalah hari kepulanganku. Aku akan pulang ke rumahku yang sesungguhnya. Sebuah menshaft megah di kawasan elit yang selama ini hanya kukunjungi diam-diam. Tempat di mana aku adalah Anissa Wijaya, CEO Nusantara Jaya Group. Dan dari sanalah, aku akan merencanakan babak berikutnya. Pesta penyambutan kehancuran mereka. Hari kepulangan tiba. Pagi itu, perawat VVIP datang membantuku bersiap. Luka operasiku sudah jauh lebih baik. Aku menolak gaun rumah sakit dan mengenakan dress katun sederhana namun elegan yang sudah disiapkan Dewi. Aku menggendong Arga, yang terbungkus selimut kasmir lembut. Dewi mendorong kursi rodaku keluar dari kamar, bukan karena aku tak bisa berjalan, tapi itu adalah prosedur rumah sakit. Siap, Nis? Tanya Dewi. Lebih dari siap, jawabku. Saat kami tiba di lobi VVIP, tempat yang berbeda dari lobi UGD yang penuh kepanikan, aku menghirup udara segar untuk pertama kalinya sebagai seorang ibu. Bukan taksi yang menunggu. Di depan lobi, sebuah Mercedes S-Class hitam mengilap berhenti. Seorang pria berjas rapi, yang kukenal sebagai Pak Tio, membukakan pintu belakang. Ini adalah pertama kalinya Dewi melihat Pak Tio secara langsung. Selamat pagi, Nyonya Anissa. Selamat datang, Tuan Muda Arga, sapa Pak Tio dengan hormat, matanya memancarkan kehangatan yang tulus saat melihat bayi dalam dekapanku. Dewi tertegun. Dia menatap mobil mewah itu, lalu ke Pak Tio, lalu padaku.
Nes, perjalanan pulang kita, Dewi. Ayo, kataku lembut. Pak Tio dengan sigap membantu Dewi memasukkan tas perlengkapan bayi ke bagasi, sementara aku dan Arga duduk dengan nyaman di kursi kulit yang empuk. Dewi masuk di sampingku, masih terlihat bingung. Perjalanan itu hening. Kami tidak kembali ke gang sempit tempat kontrakan kumuh itu. Mobil membawa kami ke kawasan elit di puncak bukit, area yang bahkan Dewi hanya pernah lihat dari majalah properti. Mobil melambat di depan sebuah gerbang besi tempah hitam yang menjulang tinggi. Dua penjaga keamanan berseragam rapi memberi hormat saat gerbang terbuka secara otomatis, memperlihatkan jalan masuk pribadi yang dinaungi jajaran pohon palem raja. Di ujung jalan itu, berdirilah sebuah istana. Bukan rumah. Ini adalah manshaft modern minimalis 3 lantai, terbuat dari kaca, baja, dan marmer putih, dengan pemandangan langsung ke seluruh kota. Dewi menempelkan wajahnya ke kaca jendela mobil. Anissa, jangan bilang, ini. Rumahku, potongku. Rumah kita untuk sementara. Mobil berhenti di bawah lobi utama. Barisan pelayan berseragam abu-abu dan putih sudah berdiri rapi. Di depan mereka, seorang wanita parubaya yang ramah, Beisum, kepala pelayan, tersenyum lebar. Selamat datang kembali, Nyonya. Kami sudah menyiapkan segalanya. Selamat datang, Tuan Muda, sapa Beisum. Dewi memegang lenganku erat saat kami turun. Matanya berkeliling, takjub. Temu, CEO Nusantara Jaya Group. Anissa Wijaya? Awe, yang misterius itu, bisiknya, akhirnya menyatukan semua kepingan teka-teki. Aku tersenyum tipis. Maaf membuatmu bingung, Dewi. Bingung? Aku, ya Tuhan, Nis. Dan kamu tinggal di kontrakan itu, demi si bajingan Rian. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, kataku, mataku menggelap. Ayo masuk. Aku ingin Arga beristirahat. Beisu membimbing kami masuk. Interiornya adalah perpaduan antara kemewahan dan kenyamanan. Aku langsung dibawa ke lantai 2, ke kamar Arga. Kamar itu lebih besar dari seluruh kontrakan kami. Didesain dengan tema langit yang menenangkan, lengkap dengan box bayi paling canggih, lemari pakaian yang sudah terisi penuh, dan kursi menyusui yang nyaman. Aku butuh duduk, kata Dewi, menjatuhkan dirinya ke sofa beludru di kamar Arga. Saat itulah Pak Tio masuk, membawa tablet di tangannya. Nyonya, laporan yang Anda minta. Silakan, Pak, kataku sambil menidurkan Arga di boks bayinya. Pertama, Rian Saputra dan ibunya, Ratna Handayani, telah dikeluarkan dari RS Royal Medica kemarin. Lapor Pak Tio. Setelah pembayaran VVIP mereka ditolak, mereka membuat keributan besar di lobi administrasi. Mereka terpaksa mentransfer pasien Sarah Adelia ke RSUD Kota. Bagus, desisku. Dari VVIP ke rumah sakit umum. Hantaman yang bagus untuk ego mereka. Kedua, Rian Saputra sudah mendatangi rumah kontrakan itu. Tentu saja, dia menemukannya kosong. Tetangga bilang Anda dibawa ambulans. Dia juga sudah mencoba menghubungi kantor pusat, menuntut pembayaran gaji dan fasilitasnya. Tentu saja, tim kami menolaknya. Dia pasti kalang kabut, gumam Dewi. Pasti, kataku, dia dan ibunya hidup untuk pamer. Tanpa uangku, mereka bukan siapa-siapa. Dan satu hal terakhir, Bu, kata Pak Tio, sedikit ragu. Ini mungkin akan membuat ibu marah. Aku berbalik menatapnya. Apa itu? Meskipun mereka baru saja pindah ke RSUD dan jelas-jelas bangkrut, keluarga Rian dan Sarah, dengan nekatnya, menyebarkan undangan. Undangan? Untuk acara akikah dan syukuran putra mereka. Minggu depan. Mereka menyewa gedung serbaguna kecil di dekat rumah Ibu Ratna. Dewi terbatuk. Apa? Mereka masih punya muka untuk mengadakan pesta? Gengsi, kataku dingin. Mereka harus membuktikan kepada dunia bahwa mereka bahagia. Bahwa mereka menang. Mereka ingin menunjukkan jabatan tinggi, Sarah dan bayi, emas, mereka. Aku berjalan ke jendela kaca besar di kamar Arga, menatap kota yang terhampar di bawah. Pesta, ya? Aku tersenyum. Senyum yang membuat Dewi bergidik.
Pak Tio, tolong cari tahu jam dan lokasi pastinya. Pastikan informasinya akurat. Baik, Bu. Apa yang akan Ibu lakukan? Aku berbalik, mengelus pipi Arga yang tertidur. Mereka mengadakan pesta. Tentu saja, sebagai istri sah, yang baik saya harus datang dan memberikan kado. Nis, kamu gila? Seru Dewi. Aku waras, Dewu. Nggak pernah sewaras ini, jawabku. Pesta itu akan menjadi panggung sandiwara mereka. Dan aku akan menjadi sutradara yang mengakhiri pertunjukan itu dengan klimaks yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku menatap Dewi. Sekarang, bantu aku pilih baju pesta. Sesuatu yang memukau. Minggu berlalu dengan cepat di dalam kemewahan, Istana Wijaya. Di luar, kota tetap sibuk seperti biasa, tidak menyadari drama yang sedang diseduh. Di dalam, aku menjalani rutinitas baru yang menenangkan, menyusui Arga di taman gantungku yang menghadap ke kota, memulihkan jahitan operasiku di kolam renang indoor berpemanas, dan tentu saja, merencanakan langkah akhirku. Dewi tinggal bersamaku, menjadi sistem pendukungku yang paling vokal dan setia. Dia adalah satu-satunya penonton yang tahu alur cerita dari awal, dan dia tidak sabar menunggu babak akhirnya. Nis, kamu yakin mau datang sendiri? Maksudku, Pak Tio bisa saja mengirimkan surat-surat itu lewat kurir, kata Dewi suatu sore, sambil membantuku mengayun boks Arga di kamar. Tidak, Dew, jawabku, mataku tak lepas dari layar tablet yang menampilkan denah lokasi gedung serbaguna tempat pesta itu akan diadakan. Mereka menghinaku di depan umum. Ibunya Rian menghinaku di depan tetangga. Rian menghinaku di telepon. Mereka harus dipermalukan di depan umum. Aku menunjuk ke layar. Pintu masuk utama di sini. Panggung pelaminan di sana. Aku mau mereka sedang berada di puncak kebahagiaan palsu mereka saat aku masuk. Telepon hitamku berdering. Pak Tio. Selamat sore, Nyonya Anissa. Sore, Pak Tio. Ada kabar terbaru? Ya, Bu. Seperti yang Ibu duga, Rian Saputra kalang kabut. Dia mencoba menggadaikan mobil perusahaan yang sudah kami tarik. Tentu saja, dia ditangkap oleh tim liasing. Aku tertawa pelan, tawa pertama yang tulus, meski dingin. Benarkah? Ya, Bu. Dia dan ibunya juga mencoba menjual beberapa perhiasan yang data pembeliannya terhubung dengan kartu kredit ibu yang lama. Tentu saja, kami sudah memblokir penjualan itu. Mereka kehabisan uang, gumamku. Tapi masih nekat mengadakan pesta. Gengsi, Bu, kata Pak Tio. Itu adalah senjata mereka satu-satunya. Mereka harus membuktikan kepada teman-teman dan keluarga bahwa Sarah adalah tangkapan besar dan Rian sukses. Mereka mengandalkan jabatan Sarah yang tinggi di Nusantara Jaya Group. Jabatan yang sudah tidak ada lagi, desisku. Benar, Bu. Dan ini mungkin akan membuat ibu tertarik. Sarah Adelia terus-menerus mengunggah di media sosialnya. Foto-foto bayinya, foto-foto dia, dihujani, hadiah oleh Rian yang sebagian besar kami identifikasi sebagai barang palsu. Biarkan dia. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya, kataku. Pak Tio, pastikan semua dokumen siap untuk besok. Surat gugatan cerai, surat pemecatan Sarah, dan seluruh bukti transfer yang pernah saya kirimkan ke rekening Rian dan Ibu Ratna selama ini. Semua sudah dalam map khusus, Nyonya. Bagus. Sampai jumpa besok, Pak. Hari itu tiba. Hari Minggu yang cerah, seolah alam semesta ironisnya ikut merayakan. Aku bangun pagi, menyusui Arga, dan menyerahkannya pada Beisum untuk dimandikan dan didandani. Aku sendiri menghabiskan 1 jam di ruang rias. Bukan Anissa berdaster kucel yang akan mereka lihat. Aku memilih setelan celana panjang berwarna putih gading. Potongannya tajam, terstruktur, menjeritkan otoritas. Dipadu dengan kemeja sutra berwarna champagne dan sepatu hak tinggi Manolo Blahnik. Rambutku yang panjang ditata blow dry sederhana namun mengembang sempurna. Riasanku tajam, smoky eyes ringan dan lipstik merah menyala. Merah darah. Saat aku turun ke lobi utama, Dewi, yang sedang menggendong Arga, sampai menjatuhkan majalahnya. Iya, Tuhan. Nis.
bisik Dewi. Kamu terlihat seperti ratu yang siap berperang. Aku tersenyum. Perempuan tak berguna ini harus tampil maksimal, kan? Aku mengambil alih Arga dari gendongan Dewi. Putraku dibalut dengan setelan bayi paling lembut, serasi denganku. Dia adalah pangeran kecilku, saksi mata dari kebangkitan ibunya. Di depan lobi, Mercedes S-Class sudah menunggu. Pak Tio berdiri di sampingnya, memegang 2 map kulit berwarna merah marun. Ini kadonya, Nyonya, kata Pak Tio, menyerahkan kedua map itu padaku. Terima kasih, Pak. Anda yakin tidak ingin saya atau tim keamanan ikut masuk? Tanya Pak Tio, raut wajahnya sedikit khawatir. Tidak perlu, jawabku. Ini panggungku. Aku sutradaranya. Kalian cukup menunggu di luar dan memastikan tidak ada yang bisa kabur sebelum pertunjukan selesai. Dimengerti, Bu. Perjalanan menuju gedung serbaguna di pinggiran kota itu terasa singkat. Ini adalah area yang kukenal baik, area tempat Ibu Ratna tinggal dan menyebarkan fitnah tentangku. Gedungnya kecil, catnya sudah sedikit pudar, dengan dekorasi balon-balon berwarna biru dan putih yang tampak menyedihkan. Musik dangdut terdengar samar-samar bahkan dari luar. Sangat kontras dengan kemewahan yang selalu mereka impikan. Mereka pasti berhutang banyak untuk ini, cibir Dewi dari kursi depan. Dia bersikeras ikut, setidaknya sampai di pelataran parkir. Mobilku berhenti tepat di depan pintu masuk. Beberapa tamu yang baru datang menoleh, menatap mobil mewah yang tampak salah tempat di lingkungan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku menatap Arga di pelukanku. Dia tertidur lelap, damai. Ayo, sayang, bisikku. Saatnya kita memberi selamat pada Ayah MU. Aku memegang kedua map merah marun itu di satu tangan, menggendong Arga dengan aman di tangan yang lain. Kakiku yang berbalut sepatu hak tinggi menjejak aspal pelataran parkir. Pintu gedung terbuka. Suara musik dan tawa palsu menyambutku. Aku melangkah masuk. Pertunjukan akan segera dimulai. Gedung Serbaguna Cempaka. Nama yang ironis untuk tempat yang begitu kusam. Saat kakiku melangkah melewati ambang pintu, musik dangdut yang riuh rendah tiba-tiba berhenti. MC di panggung kecil, yang baru saja akan mengumumkan acara potong rambut, terdiam dengan mikrofon di tangan. Hening. Semua mata, tamu-tamu yang duduk di kursi plastik berbalut kain, para tetangga Ibu Ratna, kerabat jauh, terarah padaku. Aku berdiri di sana sejenak, membiarkan mereka melihatku. Membiarkan mereka memproses. Di pelukanku, Arga Wijaya tertidur pulas, terbungkus selimut kasmir mahal, tak peduli dengan drama yang akan dimulai ibunya. Di tanganku, 2 map kulit merah marun tergenggam erat. Setelan putih gadingku seolah menyala di bawah lampu neon gedung yang temaram. Di atas panggung kecil yang dihias seadanya, duduklah Raja dan Ratu hari itu. Rian, suamiku, mengenakan kemeja batik yang serasi dengan Sarah. Wajahnya yang tegang langsung berubah menjadi amarah saat dia mengenaliku. Di sebelahnya, Sarah Adelia. Sang pelakor. Dia tampak pucat dan lelah, jelas baru saja melahirkan, tapi memaksakan senyum bahagia. Dan di samping mereka, Ibu Ratna. Mertuaku, yang memakai kebaya paling mencolok di ruangan itu, wajahnya penuh kesombongan. Merekalah yang pertama kali bereaksi. Anissa? Suara Rian menggelegar, memecah keheningan. Dia melompat berdiri, menunjukku dengan jari gemetar. Beraninya kamu ke sini. Mau apa kamu? Pergi. Ibu Ratna ikut berdiri, tangannya di pinggang. Perempuan gila. Sudah diusir masih nekat datang. Mau merusak acara cucuku, hah? Dasar perempuan tak berguna. Pembawa sial. Cacian itu, yang dulu bisa membuatku menangis, kini terdengar seperti lolongan anjing yang kalah. Aku tersenyum. Senyum dingin yang kutahan selama ini. Perlahan, aku melangkah maju. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai keramik, setiap ketukannya terdengar seperti palu hakim. Aku berjalan di lorong di antara kursi-kursi tamu, tatapan mereka mengikutiku seperti di arena gladiator. Aku berhenti tepat di depan panggung. Selamat siang, Rian. Selamat siang, Ibu, sapaku, suaraku tenang, jernih, dan terdengar di seluruh ruangan.
Tentu saja aku datang. Aku masih istri Sahamyu, kan? Rian memucat. Apa maumu? Aku datang untuk memberikan kado, kataku. Untuk putramu? Aku mengangkat Arga sedikit, menunjukkan wajah damainya. Oh, tapi sepertinya aku lupa. Kamu bahkan tidak tahu kalau anakmu sendiri sudah lahir, kan? Mata Ibu Ratna membelalak. Para tamu mulai berbisik-bisik. Anak? Ibu Ratna mencibir. Itu anak haram siapa yang kamu bawa? Ini anak Rian, kataku tegas. Namanya Arga. Dia lahir saat ayahnya sibuk mengurus selingkuhannya di rumah sakit yang sama. Saat ayahnya menolak mengangkat telepon karena menganggapku manja, padahal aku sedang pendarahan hebat. Bohong, teriak Rian. Kamu jangan mengarang cerita. Bohong? Aku tertawa. Tawa yang membuat Rian bergidik. Kamu yang bohong, Rian. Kamu bilang ibumu sakit. Nyatanya, kalian sedang bersiap menyambut bayi dari dia. Aku menoleh ke Sarah. Untuk pertama kalinya, aku menatapnya langsung. Dia gemetar, entah karena takut atau marah. Takut? Sarah mencoba bicara. Kamu hanya masa lalu. Rian mencintaiku. Dia akan menceraikanmu. Kami akan hidup bahagia. Bahagia, kataku. Bahagia di atas penderitaanku? Bahagia dengan uangku. Uangmu? Rian tertawa sumbang. Uang apa yang kamu punya? Kamu itu benalu. Perempuan miskin yang cuma bisa morotin suami. Kamu dipecat dari pekerjaanmu saja tidak bisa cari kerja lagi. Pekerjaan? Aku mengangguk pelan. Benar. Mari kita bicara soal pekerjaan. Aku menatap Sarah lagi. Sarah Adelia. Karyawan divisi marketing, Nusantara Jaya Group. Benar? Sarah tampak kaget. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu, kataku. Kamu bilang pada Rian dan ibunya kalau kamu punya jabatan tinggi, kan? Membuat mereka bangga karena akhirnya dapat menantu yang berguna, tidak sepertiku. Memang benar, seru Ibu Ratna. Calon menantuku ini manajer. Gajinya besar. Tidak seperti kamu. Manajer? Aku tersenyum sinis. Ibu Ratna, Sarah ini hanya karyawan biasa. Staf rendahan. Dan dia bahkan sudah bukan karyawan lagi. Aku melangkah ke meja hadiah dan, dengan gerakan dramatis, melemparkan map merah marun pertama ke atas tumpukan kado. Itu kado pertama. Suaraku meninggi. Surat pemecatan untuk Sarah Adelia. Efektif sejak seminggu yang lalu. Selamat, Sarah, kamu sekarang pengangguran. Wajah Sarah seputih kertas. Apa maksudmu? Kamu siapa bisa memecatku? Rian ikut bingung. Enggak mungkin. Kamu bohong, Miss. Sarah punya jabatan bagus. Oh, Rian? Aku menggelengkan kepala, pura-pura iba. Kamu tahu Nusantara Jaya Group? Perusahaan besar tempat kalian berdua bekerja? Tempat kamu mendapatkan mobil perusahaan? Tempat kamu mendapatkan kartu kredit tanpa batas yang kamu pakai untuk membayar persalinan VVIP wanita ini. Rian mundur selangkah. Dia mulai mengerti. Izinkan aku memperkenalkan diri dengan benar, kataku, suaraku kini memenuhi setiap sudut ruangan. Namaku Anissa Wijaya. Dan aku adalah pemilik sekaligus CEO dari Nusantara Jaya Group. Kalian berdua bekerja untukku. Keheningan total. Jatuhnya jarum pun akan terdengar. Para tamu ternganga. Wajah Rian berubah dari merah, menjadi putih, lalu hijau pucat. Dia menatapku seolah baru melihat hantu. Ibu Ratna membeku. Mulutnya yang tadi penuh caci maki kini terkatup rapat, matanya melotot tak percaya. Tidak mungkin. Desis Sarah. Oh, mungkin sekali, kata. Semua fasilitas yang kamu nikmati, Rian mobil, apartemen sebelum kita, hidup sederhana, kartu kredit, itu semua uangku. Uang perempuan, tak berguna, ini. Aku berjalan mendekati Rian, yang gemetar di atas panggung. Aku melemparkan map merah marun kedua tepat di kakinya. Dan itu? Kado-kado? Surat gugatan cerai. Dan di dalamnya, ada rincian setiap rupiah yang pernah kukirim ke rekeningmu dan ibumu.
Anggap saja sebagai biaya pesangon untuk pengkhianatan kalian. Silakan nikmati hidup sederhana kalian yang sesungguhnya. Pesta itu hancur. Para tamu berhamburan, berbisik-bisik, menatap keluarga itu dengan jijik dan cemooh. Dan saat itulah, hal yang paling menjijikkan terjadi. Ibu Ratna, yang baru saja pulih dari syoknya, tiba-tiba berubah ekspresi. Wajahnya yang benci berubah menjadi senyum licik yang dipaksakan. Dia berlari turun dari panggung. "Anissa, sayang, menantuku," serunya, suaranya dibuat semanis mungkin. Dia berlari ke arahku, tangannya terentang, seolah ingin memelukku. "Ya Tuhan, Nat, kenapa kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu sekaya ini?" Ibu cuma bercanda, sayang." Dia mencoba menyentuh Arga di pelukanku. "Dan ini pasti cucu ibu, ya? Ya ampun, gantengnya. Sini, sama nenek." Instingku mengambil alih. Aku mundur satu langkah, melindungi Arga dari jangkauannya. "Jangan sentuh anakku," teriakku, suaraku penuh kebencian yang tertahan. "Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu." Ibu Ratna tertegun. "Sudah terlambat," desisku, menatap matanya yang serakah. "Semua sandiwara ini sudah selesai. Uangku yang kalian puja-puja, kalian tidak akan pernah melihatnya sepeser pun lagi." Aku berbalik, menatap Rian yang terduduk lemas di panggung, dan Sarah yang menangis histeris. "Rian," kataku dingin, "rumah kontrakan itu sudah kukosongkan. Silakan kembali ke ibumu. Atau nikmati hidup barumu bersama pengangguran itu." Aku berbalik, dan dengan langkah tegap, menggendong putraku, aku berjalan keluar dari gedung itu. Meninggalkan mereka dalam kehancuran dan rasa malu yang telah mereka ciptakan sendiri. Saat aku melangkah keluar, menghirup udara segar, aku tahu. Ini belum selesai. Tapi untuk hari ini, aku menang. Udara di luar gedung serbaguna terasa jauh lebih bersih. Hujan tadi sore telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang segar. Sangat kontras dengan udara pengap penuh kepalsuan, keringat, dan parfum murah di dalam sana. Langkahku tetap tegap saat berjalan melintasi pelataran parkir. Di belakangku, aku bisa mendengar kekacauan itu dimulai. Suara teriakan, tangisan histeris Sarah, bantahan Rian yang panik, dan yang paling jelas, lolongan marah Ibu Ratna. Tapi aku tidak menoleh. Pertunjukan sudah selesai. Sang sutradara sudah meninggalkan panggung. Pintu Mercedes S-Class terbuka bahkan sebelum aku tiba. Pak Tio berdiri membukanya, wajahnya datar namun matanya menyiratkan kepuasan. "Anda terlihat lega, Nyonya," katanya pelan saat aku masuk dan duduk dengan nyaman, masih menggendong Arga yang ajaibnya masih tertidur. "Aku bebas," bisikku, lebih pada diriku sendiri. Dewi, yang menunggu di kursi depan, berbalik dengan mata terbelalak, wajahnya memerah karena adrenalin. "Nis, ya Tuhan, itu gila. Itu lebih gila dari sinetron manapun. Wajah mereka." "Kamu lihat wajah mereka?" seru Dewi, tak bisa menahan diri. "Ibu Ratna, dia lari ke kamu menjijikkan." Aku tertawa. Sebuah tawa yang tulus, ringan, dan tanpa beban. Tawa pertama yang benar-benar lepas setelah bertahun-tahun. "Dia hanya mencium bau uang, Dewu." "Itu saja," kataku. Pak Tio menutup pintu mobil dengan pelan, mengisolasi kami dari dunia luar. Dia masuk ke kursi pengemudi. Mobil mewah itu meluncur mulus, meninggalkan gedung serbaguna cempaka dan puing-puing kehidupan lamaku di belakang. Aku menoleh ke belakang melalui kaca gelap. Aku bisa melihat Rian berlari keluar pintu, seolah ingin mengejarku. Tapi dia terlambat. Dia berhenti di tepi jalan, menatap mobilku yang menjauh. Sosoknya tampak kecil, bingung, dan hancur. Sementara itu, di dalam gedung, neraka baru saja dimulai. Para tamu sudah kabur, tidak ingin terlibat, namun membawa gosip terpanas abad ini untuk disebarkan ke seluruh penjuru lingkungan. Yang tersisa hanya kekacauan. Balon-balon yang mulai kempis, makanan yang mendingin, dan 3 orang yang dunianya baru saja runtuh. Sarah Adelia meraung di kursinya, air matanya merusak riasan tebalnya. "Habis, semuanya habis. Aku dipecat. Kita nggak punya apa-apa lagi, Rian."
Rian masih berdiri mematung di tempat dia terakhir melihatku, gemetar. Map berisi surat cerai itu tergeletak di kakinya. Dia tidak bisa memproses. CEO? Anissa? Perempuan kucluk yang tinggal di kontrakan itu? Ini semua gara-gara kamu. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian. Bukan dari Sarah, tapi dari ibunya. Ibu Ratna gemetar karena amarah. Wajahnya yang tadi pura-pura manis kini berubah menjadi iblis. Dasar laki-laki tolol, raung Ibu Ratna, memukuli dada Rian. Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu pilih perempuan miskin ini? Istri kamu itu kaya raya, Ya. Dan kamu menyanyiakan dia. Ibu, tapi ibu sendiri yang bilang Anissa nggak berguna. Ibu yang suruh aku? Rian mencoba membela diri, masih bingung. Aku suruh kamu cari yang lebih baik. Bukan yang ngakunya jabatan tinggi tapi ternyata karyawan rendahan, teriak Ibu Ratna, kini menunjuk ke arah Sarah. Sarah tersentak. Apa? Jadi ini semua salahku? Jelas-jelas anakmu yang merayuku. Dia bilang istrinya mandul dan gak berguna. Diam kamu, pelakor, bentak Ibu Ratna. Gara-gara kamu, anakku kehilangan tambang emasnya. Sekarang kita miskin. Miskin? Kamu tahu artinya miskin? Rian akhirnya tersadar. Dia menatap ibunya, lalu ke Sarah. Uang, jadi kalian berdua? Asr. Dia terduduk lemas di lantai kotor, di antara balon-balon kempis. Dia akhirnya sadar. Dia tidak pernah dicintai. Dia hanya alat. Bagi ibunya, dia adalah alat untuk mendapatkan menantu kaya. Bagi Sarah, dia adalah alat untuk naik jabatan. Dan bagi Anissa, dia adalah sebuah kesalahan yang baru saja diperbaiki. Perjalanan pulang ke istana, di puncak bukit terasa damai. Lampu-lampu kota berkelip di bawah seperti lautan berlian. Saat mobil memasuki gerbang utama, aku merasa beban seberat gunung terangkat dari bahuku. Bei Sum dan para pelayan sudah menyambut di lobi. Selamat datang kembali, Nyonya, Tuan Muda, sapa Bei Sum lembut. Bei, tolong siapkan air hangat untuk Arga. Dan aku ingin berendam, kataku. Malam itu, setelah menidurkan Arga di boks bayinya yang nyaman, aku berendam di jacuzzi marmerku yang menghadap ke pemandangan kota. Aku memejamkan mata, merasakan setiap ototku yang tegang akhirnya rileks. Sandiwara telah berakhir. Keesokan paginya, aku terbangun oleh sinar matahari, bukan oleh kecemasan. Untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak. Aku sarapan di teras taman, mengenakan jubah sutra, sambil menggendong Arga. Tepat pukul 9, Pak Tio datang menemuiku, membawa tablet. Selamat pagi, Nyonya. Tamu, di gerbang depan. Aku tersenyum, sudah menduganya. Biarkan aku tebat. Rian dan ibunya? Pak Tio mengangguk. Benar, Bu. Mereka memaksa masuk. Berteriak-teriak. Tuan Rian bilang dia adalah suami ibu. Ibu Ratna berteriak memanggil menantu kesayangannya. Aku menyeruput teh melatiku. Lucu sekali. Apa yang harus kami lakukan, Bu? Usir, kataku datar. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka adalah orang asing yang mengganggu. Jika mereka menolak pergi dalam 5 menit, panggil polisi atas tuduhan pengacauan. Baik, Bu. Dari terasku yang tinggi, aku samar-samar bisa mendengar suara teriakan dari gerbang depan yang jauh di bawah. Anissa, keluar kamu. Jelaskan ini semua. Aku masih suamimu. Anissa, sayang. Ini ibu, nak. Maafkan ibu. Kita bicara baik. Ya? Ibu kangen Arga. Kangen cucu ibu. Aku menatap Arga di pelukanku. Dia menggeliat pelan, lalu membuka matanya, menatapku dengan tatapan polosnya. Jangan khawatir, sayang, bisikku padanya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kita. Pintu rumah ini tertutup selamanya untuk mereka. Aku kembali menikmati teh pagiku, membiarkan suara-suara di kejauhan itu diurus oleh tim keamananku. 2 bulan telah berlalu sejak hari di Gedung Serbaguna Cempaka. Di Istana Wijaya, kehidupan berjalan dalam ritme yang baru dan damai.
Pagi hari tidak lagi diisi dengan kecemasan, tetapi dengan suara Arga yang mengoceh di boks bayinya. Aku telah kembali mengambil alih kemudi Nusantara Jaya Group, namun dengan caraku sendiri. Ruang kerjaku kini memiliki sudut khusus. Di antara rak-rak buku yang berisi laporan keuangan dan strategi bisnis, terdapat area bermain yang lembut dan boks bayi yang nyaman. Aku memimpin rapat dewan direksi melalui panggilan video, dengan kemeja sutra yang rapi, namun di luar kamera, kakiku mengenakan sandal rumah yang nyaman, dan Arga tertidur pulas di pelukanku. Keputusan untuk akuisisi perusahaan logistik di Timur, saya setuju, kataku tegas dalam sebuah rapat virtual. Pak Tio, pastikan semua dokumen legalnya beres sebelum akhir bulan. Para direktur di layar mengangguk patuh. Mereka adalah orang-orang yang kupercaya, yang sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun dalam penyamaranku. Mereka tahu siapa aku, dan mereka menghormati keputusanku. Nyonya, ada satu hal lagi, kata Pak Tio setelah rapat selesai dan hanya kami berdua yang tersisa di panggilan itu. Ya, Pak? Tuan Rian dan pengacaranya menolak tawaran penyelesaian perceraian kita. Aku berhenti mengayun Arga sejenak. Oh? Ya. Mereka menuntut harta Gonogini. Mereka mengklaim bahwa Tuan Rian berhak atas setengah dari aset Nusantara Jaya Group dengan alasan bahwa dia adalah suami yang mendukung karir ibu selama pernikahan. Tawa kecil, dingin, dan sinis lolos dari bibirku. Mendukung? Dengan cara menghinaku, menelantarkanku, dan berselingkuh saat aku hampir mati melahirkan. Klaim mereka lemah, Bu. Sangat lemah. Harta ibu adalah harta bawaan sebelum menikah, dan kami memiliki semua bukti pengkhianatan dan penelantaran yang dia lakukan. Tapi, mereka akan mencoba mengulur waktu di pengadilan. Membuat keributan. Dia tidak bertindak sendiri, gumamku. Ini pasti ide ibunya. Saya setuju, Bu, kata Pak Tio. Intel kami melaporkan, kehidupan mereka tidak berjalan baik. Memang benar. Kehidupan mereka adalah neraka yang mereka ciptakan sendiri. Setelah diusir dari RS Royal Medica, Rian, Sarah, dan Ibu Ratna terpaksa kembali ke rumah sempit Ibu Ratna di Gang Kumuh. Rumah yang sama yang Rian benci, yang selalu dia keluhkan padaku. Kini, rumah itu diisi oleh 4 orang dewasa, Ibu Ratna, Rian, Sarah, dan adik Rian yang pemalas, dan 2 bayi. Bayi Sarah yang baru lahir, dan Arga, bukan Arga. Arga ada di istananya. Rian, yang dipecat dengan catatan buruk, tidak bisa mendapatkan pekerjaan di manapun. Namanya sudah masuk daftar hitam di Asosiasi Industri. Setiap hari dia habiskan dengan melamun atau membentak. Sarah, yang juga pengangguran, mengalami depresi pasca melahirkan. Dia tidak menyangka, pangeran, yang merebutnya dari istri tak berguna, ternyata adalah pangeran palsu. Dia dan Ibu Ratna bertengkar hebat setiap hari. Kamu bilang Rian itu kaya. Kamu bilang dia manajer sukses, teriak Sarah suatu sore, suaranya melengking di antara tangisan bayinya. Kamu yang bilang kamu punya jabatan tinggi, balas Ibu Ratna, tak kalah sengit, sambil mengipasi dirinya dengan kipas plastik. Nyatanya apa? Karyawan rendahan. Pembawa sial. Gara-gara kamu, anakku kehilangan istri kayanya. Harusnya sekarang kami tinggal di istana. Jadi ini salahku. Ya salahmu, pelakor. Rian hanya bisa menjambak rambutnya, frustrasi. Dan di tengah kekacauan itulah, pengacara murahan yang mereka sewa memberi mereka satu-satunya harapan. Kita tuntut harta Gonogini, kata pengacara itu. Kita buat dia malu di media. Seorang istri kaya yang menelantarkan suaminya. Kita bisa dapat miliaran. Itulah yang membawa mereka pada keputusan untuk menolak penyelesaian damai dariku. Mereka masih serakah. Mereka belum cukup hancur. Jadi, apa langkah kita, Pak Tio? Tanyaku, kembali ke panggilan video. Mereka ingin bermain kotor, Bu. Mereka ingin media. Kita akan berikan. Tidak, kataku tegas. Aku tidak mau nama Arga terseret dalam sirkus media ini. Selesaikan dengan cepat dan senyap. Tapi Bu, Pak Tio, potongku. Berapa utang judi adik Rian? Berapa tunggakan KPR rumah Ibu Ratna yang dia sembunyikan dari Rian?
Berapa banyak pinjaman online yang diambil Sarah untuk menutupi gaya hidup palsunya sebelum pesta itu? Pak Tio terdiam sejenak. Saya akan mencari tahu. Cari tahu. Berikan mereka tawaran terakhir. Cukup untuk melunasi semua utang haram mereka. Bukan sebagai gonogini, tapi sebagai uang tutup mulut, agar mereka segera menandatangani surat cerai dan surat pernyataan untuk tidak pernah mengganggu saya atau Arga lagi. Seumur hidup. Tapi, Bu, itu... Saya tidak membayar mereka, Pak Tio, kataku dingin. Saya membeli kedamaian putra saya. Lakukan saja. Seminggu kemudian, Pak Tio datang ke istana secara langsung. Mereka menandatanganinya, Bu, katanya sambil menyerahkan map. Tepat seperti yang Ibu duga. Ibu Ratna langsung setuju begitu tahu utang KPR-nya akan lunas. Sarah menandatanganinya agar pinjaman online-nya tidak dikejar debt collector. Dan Rian dia tidak punya pilihan. Aku membuka map itu. Di sana, tanda tangan Rian tergores di atas kertas. Surat cerai. Aku resmi bebas. Tepat saat itu, ponsel di mejaku bergetar. Nomor yang tidak dikenal. Aku menatap Pak Tio. Beliau mengangguk. Aku menyalakan speaker. Halo? Nisa? Suara itu. Suara yang dulu kucintai, kini terdengar asing dan menyedihkan. Rian, ini aku, Nis. Rem. Suaranya bergetar. Aku sudah tanda tangan. Kamu menang, Nis. Aku diam. Aku minta maaf. Lanjutnya, suaranya terdengar seperti isak tangis. Aku bodoh, Nis. Aku dibutakan oleh ibuku. Aku kangen kamu. Sudah terlambat, Rian. Jawabku datar. Enggak, Nis. Belum. Aku sadar, aku cuma cinta sama kamu. Sarah, dia dan ibuku bertengkar terus. Hidupku hancur, Nis. Aku bisa ceraikan Sarah. Kita bisa mulai lagi. Demi Arga anak kita. Anak kita? Aku tertawa, kali ini tawa yang benar-benar tanpa rasa humor. Kamu tidak pernah menanyakan kabarnya sejak dia lahir. Kamu tidak pernah melihat wajahnya. Dia bukan anakmu lagi. Dia anakku. Arga Wijaya. Nis, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatanmu sudah habis, kataku dingin. Sejak malam kamu membiarkanku pendarahan. Sejak kamu menyebutku manja. Sejak kamu berdiri di rumah sakit itu dengan wanita lain. Silakan nikmati kehancuranmu, Rian. Itu adalah harga yang harus kamu bayar untuk pengkhianatanmu. Dan satu lagi. Aku menarik napas. Nomor ini, rumah ini, dan hidupku tertutup untukmu. Selamanya. Selamat tinggal. Aku menutup telepon. Memblokir nomor itu. Aku menatap Pak Tio. Beliau tersenyum tipis. Selamat atas kehidupan baru Anda, Nyonya Anissa. Aku mengangguk. Aku berjalan ke box Arga. Putraku baru saja bangun. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Senyum kecil tanpa dosa. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat, sayang, bisikku, membawanya ke jendela besar yang menghadap kota. Dunia ini milik kita. 5 tahun telah berlalu. Waktu adalah penyembuh yang ajaib, sekaligus penempa yang ulung. Luka bekas operasi di perutku telah lama memudar menjadi segaris perak tipis, sebuah tanda pengingat permanen akan pertempuran yang melahirkan kebahagiaan terbesarku. Di istana Wijaya, tawa anak kecil kini menggema di lorong-lorong marmer. Ibu di mana? Lihat, Arga buat robot. Aku tersenyum, menutup laptopku. Ruang kerjaku yang dulu kaku kini penuh warna. Ada satu meja mahoni besar tempatku memimpin Nusantara Jaya Group, dan ada satu meja kecil di sudut yang penuh dengan balok-balok mainan, kertas gambar, dan krayon. Seorang bocah laki-laki berumur 5 tahun berlari masuk. Rambutnya hitam legam, matanya tajam sepertiku, namun senyumnya penuh keceriaan yang tak terbatas. Dia adalah Arga Wijaya. Duniaku. Wow, jagoan ibu hebat sekali, kataku, berlutut untuk menyamai tingginya. Aku memeluknya erat,
menghirup aroma tubuhnya yang wangi sabun bayi. Robotnya bisa apa, sayang? Bisa tangkap orang jahat, serunya lantang, memamerkan ciptaannya yang terbuat dari balok-balok yang saling menempel. Pintar sekali, kucium pipinya. Arga lapar? Bei Sum sudah siapkan puding mangga. Asi? Sama Tante Dewi, ya? Tentu, sahut sebuah suara dari pintu. Dewi, yang kini menjadi partner bisnisku sekaligus, aunty, favorit Arga, masuk dengan senyum lebar. Ayo, jagoan. Kita habiskan pudingnya sebelum Ibu Ratu MU ini berubah pikiran dan menyuruh kita kerja lagi. Tante Do. Arga berlari dan memeluk kaki Dewi. Aku memperhatikan mereka berdua, hatiku penuh. Hidupku sempurna. Nusantara Jaya Group semakin meraksasa di bawah kepemimpinanku yang tegas dan transparan, tanpa perlu lagi bersembunyi di balik topeng. Aku adalah Anissa Wijaya di depan dan di balik layar. Seorang CEO, seorang ibu. Beberapa minggu yang lalu, dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke salah satu pabrik baruku di pinggiran kota, takdir mempersembahkan sebuah adegan penutup. Lewat jalan pintas saja, Pak Tio, kataku dari kursi belakang, sambil memeriksa laporan di tabletku. Arga tidak ikut, dia sedang ada kelas berkuda. Tapi, Bu, itu akan melewati area? Pak Tio ragu. Tidak apa-apa, Pak. Sudah 5 tahun. Aku hanya ingin cepat sampai. Pak Tio mengangguk dan mengarahkan Mercedesnya memasuki jalanan yang lebih sempit. Jalanan yang membawaku ke lingkungan lama Ibu Ratna. Dan di sanalah aku melihat mereka. Di sebuah warung kaki lima yang kumuh, seorang wanita gemuk dengan daster kusam, yang kutahu adalah Ibu Ratna, terlihat sedang berteriak-teriak, memarahi seorang wanita kurus berwajah kuyu yang sedang menggendong anak. Serah! Dia tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Lalu, seorang pria keluar dari gang sempit, mendorong gerobak berisi galon-galon air. Punggungnya bungkuk, wajahnya kotor oleh keringat dan debu, dan tatapannya kosong. Dia berhenti, lalu ikut dimarahi oleh Ibu Ratna. Itu Rian, mantan suamiku. Pria yang dulu kupikir tampan dan tulus. Kini dia hanyalah cangkang kosong dari kesombongan masa lalunya. Uang tutup mulut yang kuberikan 5 tahun lalu jelas sudah habis, digunakan untuk membayar utang dan gaya hidup sesaat. Kini, mereka kembali ke titik nol. Mereka bertiga, Rian, Sarah, Ibu Ratna, tampak seperti lingkaran setan yang terikat dalam kutukan kemiskinan dan kebencian yang abadi. Rian mendongak, matanya yang lelah secara tak sengaja bertemu dengan kaca jendelaku yang gelap. Dia tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihatnya. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Tidak ada rasa iba. Hanya kekosongan. Mereka adalah orang asing. Debu dari masa lalu yang sudah lama tersapu bersih. Jalan, Pak Tio, kataku pelan. Mobil kembali melaju, meninggalkan mereka dalam neraka kecil yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, aku berdiri di teras utama, istanaku. Lampu-lampu kota berkelip seperti permadani berlian di bawah sana. Pemandangan yang sama seperti di bab 9, tapi kini terasa berbeda. Dulu, aku menatapnya dengan rasa kemenangan. Kini, aku menatapnya dengan rasa syukur. Sebuah tangan mungil memeluk kakiku. Ibu, kop di luar? Dingin. Aku berbalik dan menggendong Arga. Dia sudah memakai piyama bergambar dinosaurus. Ibu cuma cari angin, sayang, bisikku, mencium keningnya. Lihat pemandangan kota. Indah, ya? Indah, gumam Arga, menyandarkan kepalanya di bahuku. Arga sayang ibu. Air mata haru menggenang di pelupuk mataku. Aku memeluknya erat. Ibu lebih sayang Arga. Sangat-sangat sayang. Aku menatap kota di depanku, memeluk masa depanku yang paling berharga. Sandiwara, perempuan tak berguna, itu telah lama berakhir. Ujian kesetiaan yang konyol itu telah menghancurkanku, namun juga telah melahirkanku kembali. Aku adalah Anissa Wijaya. Aku adalah seorang ratu. Dan di sampingku, adalah pangeran kecilku. Kami tidak butuh apa-apa lagi. Fajar kami yang baru telah tiba, dan cahayanya lebih terang dari apapun yang pernah kubayangkan. 15 tahun kemudian,
Waktu telah mengukir jejaknya. Dari seorang bayi mungil yang lahir di tengah badai pengkhianatan, Arga Wijaya telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Di usianya yang ke-20, dia tidak hanya mewarisi mata tajam dan ketegasan ibunya, tetapi juga kehangatan yang Anissa pastikan selalu ada dalam hidup mereka. Hari ini, Istana Wijaya lebih ramai dari biasanya. Bukan untuk rapat dewan direksi, melainkan untuk sebuah perayaan. Arga baru saja lulus summa cum laude dari universitas ternama di luar negeri. Dan hari ini, dia secara resmi dilantik oleh ibunya, Anissa Wijaya, sebagai Direktur Inovasi Terbaru di Nusantara Jaya Group. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai putra dari CEO Anda. Suara Arga yang dalam dan penuh percaya diri menggema di aula utama ballroom kantor pusat NJG di hadapan ratusan karyawan dan dewan direksi. Saya berdiri di sini sebagai saksi hidup dari kekuatan seorang pejuang. Dia menatap ibunya yang duduk di barisan depan. Anissa, di usianya yang kini memasuki kepala 4, tampak lebih agung dari sebelumnya. Waktu seolah menolak menyentuhnya. Dia membalas tatapan putranya dengan senyum penuh kebanggaan yang tak terukur. Wanita yang kalian kenal sebagai pemimpin adalah wanita yang sama yang mengajariku cara membaca, yang mendengarkan semua keluh kesahku, dan yang membuktikan bahwa badai sedahsyat apapun bisa dilewati. Semua ini saya persembahkan untuknya. Tepuk tangan riuh membahana. Anissa naik ke panggung, tidak lagi dengan setelan putih gading tanda perang, tapi dengan gaun sutra berwarna biru safir yang anggun. Dia memeluk putranya. Selamat, sayang. Ibu bangga padamu, bisik Anissa. Kita berhasil, Bu. Balas Arga. Dewi, yang kini menjadi salah satu direktur utama, menyeka air matanya di barisan penonton. Bahkan Pak Tio, yang sudah pensiun namun tetap hadir sebagai tamu kehormatan, tersenyum simpul. Jauh dari gemerlap lampu ballroom. Di sudut kota yang lain, di sebuah panti jompo sederhana yang berbau samar disinfektan, seorang wanita tua kurus kering duduk di kursi rodanya. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke layar televisi kecil di sudut ruangan yang sedang menyiarkan berita bisnis. Layar itu menampilkan sekilas wajah Anissa Wijaya dan putranya, Arga Wijaya, yang diliput sebagai duet maut di dunia bisnis. Wanita tua itu adalah Sarah Adelia. Setelah Rian mencampakkannya, karena tak lagi punya uang dan jabatan, dia hidup terlunta-lunta, membesarkan anaknya dalam kemiskinan dan kebencian. Putranya tumbuh menjadi pemuda yang kasar, sama seperti Rian, dan akhirnya meninggalkannya di panti itu begitu saja. Hidupnya berakhir dalam penyesalan yang sunyi. Lalu, di mana Rian dan Ibu Ratna? Ibu Ratna telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Dia meninggal dalam kemiskinan, di rumah petaknya yang sempit, dengan amarah yang tak pernah padam karena gagal mendapatkan tambang emasnya. Dan Rian? Di luar gerbang megah Nusantara Jaya Group, seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh berdiri di seberang jalan. Rambutnya sudah memutih, punggungnya bungkuk. Dia adalah Rian Saputra. Dia tidak diundang. Dia hanyalah bayangan yang kebetulan lewat. Dia menatap gedung pencakar langit itu, lalu menatap layar besar di lobi yang menampilkan wajah Arga Wijaya. Selama 20 tahun, dia hidup dalam neraka. Setiap kesuksesan Anissa yang diberitakan di media adalah cambuk baginya. Dia mencoba mencari pekerjaan, tapi catatan buruknya mengikutinya kemana-mana. Dia hidup sebagai bayangan, penuh penyesalan, dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Hari ini, dia melihat Arga, putra yang tidak pernah dia akui. Putra yang kini berdiri di puncak dunia yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Dia melihat seorang pemuda gagah, persis seperti dirinya di masa muda, namun dengan aura kesuksesan yang ribuan kali lebih besar. Dia melihat Anissa, wanita yang dia sia-siakan, kini menjadi ratu yang tak tersentuh. Sebuah mobil S-Class terbaru berhenti di lobi. Anissa dan Arga keluar dari gedung, tertawa bersama. Rian, dalam keputusasaannya, mencoba berlari menyeberang jalan. Anissa, Arga, tunggu, teriaknya, suaranya parau. Langkah mereka terhenti. Tim keamanan bergerak cepat, namun Anissa mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Dia menatap Rian, pria yang berdiri di seberang jalan itu. Pria yang telah menghancurkan hatinya, dan pria yang telah memberinya hadiah terbesar dalam hidupnya.
Arga menatap ibunya dengan bingung. Ibu, siapa dia? Anissa menatap pria lusuh itu tanpa kebencian. Tanpa amarah. Yang ada hanya kekosongan. Dia bukan siapa-siapa, sayang, kata Anissa pelan. Dia hanyalah pengingat bahwa kita sudah menang. Anissa tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik, merangkul bahu putranya, dan masuk ke dalam mobil. Rian Saputra jatuh berlutut di trotoar, menangis meraung-raung di antara lalu lintas sore yang sibuk. Dia tidak hanya kehilangan harta. Dia telah kehilangan seorang putra. Dia telah kehilangan warisan. Dia telah kehilangan segalanya. Di dalam mobil yang melaju tenang, Arga menggenggam tangan ibunya. Ibu, I love you. Anissa tersenyum, kali ini senyum yang murni dan penuh kebahagiaan. Ibu lebih mencintaimu, Arga. Fajar mereka yang baru telah lama menjadi siang yang benderang.